Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama saya Ciko. Dan ya, hari ini kita nggak review anime dulu ya. Hari ini aku pengen ngasih rekomendasi dan ngasih ranking 20 besar anime terbaik di tahun 2022 menurut saya cuy. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe terlebih dahulu, karena hanya 1% dari kalian yang itu subscribe, dan itu sedih banget coy. Kalau misalnya kalian semua subscribe, aku pasti udah bisa AdSense channel ini. Dan kalau misalnya aku udah AdSense kan aku bisa dapat tambahan dari channel ini, dan aku pasti lebih semangat untuk ngonten kan. Dan kualitas videoku bakal meningkat dan kita semua akan senang cuy. Jadi ya, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita lanjut. Dari semua anime di tahun 2022 ada sekitar 100 lebih anime yang tayang cuy. Dan aku ngasih 20 besar anime terbaik di tahun 2022. Jadi bisa dibilang semua anime yang masuk di sini tuh udah bagus semua ya. Jadi aku saranin untuk kalian tonton semua anime kalau misalnya kalian pengen tonton semua. Karena kalau misalnya kalian nonton cuman 3 besar atau 5 besar, kalian skip gitu kan, cuman penasaran gitu satunya apa sampai 3 terus sampai 5-nya apa, rugi coy. Apalagi kalau misalnya kalian ngebatch kan, kan ya 3 kurang lah. Ya paling gak itu 5 gitu kan, atau ya simpen 10 gitu kan. Jadi ngebatchnya itu bisa lama gitu kan, jadi sebulan tuh gak keluar rumah gitu kan. Oke, jadi kita mulai dari ranking 20. Ranking 20 ditempati oleh Fantasy Bishojo coy, dengan rating mal 7,17, dan saya ngasih rating untuk anime ini tuh 8 coy. Kenapa 8? Karena komedinya tuh enak banget dah. Itu setiap episode aku pasti ngakak sama anime ini. Memang power anime itu memang dari komedinya gitu, bukan dari isekainya. Tapi kenapa aku cuma ngasih 8? Karena anime itu gender bender. Kesel banget aku kalau urusan gender bender kan, makanya ya aku kasih 8 aja deh. Kalau misalnya nggak gender bender, ya ini mungkin aku bisa kasih 9. Tapi kalau misalnya nggak gender bender juga, power komedinya juga lebih kurang sih, jadi ya. Ya, begitulah, makanya aku kasih 8 aja deh. Untuk 19, kalian pasti nggak nyangka, Isekai Meikyuu dengan rating mal 6,59, dan saya ngasihnya 8. Kenapa saya ngasihnya 8 padahal anime ini sampah banget menurut orang-orang? Karena menurutku anime Isekai ini adalah anime yang paling manusiawi, tanda kutip ya. Ya kayak gini deh, kalian beli budak gitu kan. Kalau misalnya budak kalian itu satu kamar dengan kalian, ya pasti terlintas pertama di pikiran kalian adalah ewek dia gitu kan. Gak mungkin kan kayak, wah kita jangan sekamar gitu kan, saya nanti kalau kamu terjadi apa-apa salah siapa kan. Ala bullshit. Itu gak manusiawi lah ini. Makanya aku suka banget isekai ini, kayaknya manusiawi cuy. Karena ya satu kamar ya diewek gitu kan. Kalau misalnya mesen kamar, ya mesennya cuma satu doang, nggak kayak Beastmaster yang apa kalau bisa 2 kamar ala kintil. Itu nggak manusiawi lah menurutku. Tapi kalau misalnya kayak, wah kalau misalnya budak seharusnya diperbudak dong, misalnya kayak disiksa dan sebagainya, itu juga nggak manusiawi juga gitu loh. Makanya menurutku Isekai Meikyuu ini isekai yang paling bagus dan paling manusiawi coy. Makanya aku paling suka banget ini. Dan ya berantemnya gimana ya, makanya aku kasih 8 kan, karena ya berantemnya biasa aja tapi manusiawi gitu loh. Jadi aku lebih suka lebih menikmati sisi manusiawinya dan SOL-nya daripada berantem-berantemnya. Dan sebenarnya kalau misalnya untuk endingnya juga kurang serak juga sih, makanya aku kasih 8 cuy. Ya bisa aku 7 sih, ya udahlah. Tapi ya kurang lebih di peringkat 19 ini oke lah gitu untuk peringkat 19. Nah, untuk 18 apa? Renai Flops cuy. Malnya 6,72, tapi saya ngasih ratingnya itu 8. Oh ya, rating mal itu, rating 10 itu masterpiece ya. Jadi kalau misalnya jadi kan nggak bisa sembarangan anime dikasih masterpiece kan. Jadi makanya aku kebanyakan itu ngasih rating tuh 8, 9, 7, karena nggak semua anime itu bisa dikasih masterpiece gitu. Nah, mari kita lanjut kenapa Renai Flops ini 8, karena romance-nya itu enak cuy, romance-nya enak, terus plot twist-nya juga dapet. Jadi ya aku juga fans Charlotte, jadi ya lihat nonton Renai Flops ini itu kena banget gitu kan. Makanya aku suka banget lah, makanya aku kasih 8 cuy. Terus ada Blue Lock di peringkat 17. Blue Lock ini rating malnya itu 8,27. Tapi kalau misalnya saya ngasih ratingnya itu 8. Kenapa cuma 8? Karena ya nggak konsisten coy. Kalau misalnya dia konsisten ini bisa aku kasih 9 atau 10 gitu kan. Tapi ya sayangnya itu kan. Dan ya memang dia ini hype-nya juga pas Piala Dunia juga. Jadi ya 8 oke lah gitu loh. Ya gitulah ya.
Tapi ya powernya juga dari opening juga sih, karena opening Blue Lock ini bagus sih. Terus di peringkat 16 aku kasih Yusha Yamemas dengan rating mal 7,04 dan saya ngasih ratingnya 8. Karena kenapa aku suka anime ini, karena nggak monoton ya. Kalau misalnya isekai, kan anime isekai tuh monoton gitu kan, jadi kayak apa sih namanya, kita datang ke isekai terus jadi pahlawan, membasmi iblis dan sebagainya gitu. Ya gitulah monotonnya. Tapi kalau Yusha Yamemas ini kan di awal episode kita dikasih kalau misalnya dia itu pahlawan, terus udah nggak mau lagi jadi pahlawan, akhirnya gabung ke iblis. Nah nanti kan makin lama ternyata tuh baru terungkap kenapa dia pengen masuk iblis lah dan sebagainya gitu. Makanya untuk alurnya sendiri tuh dan misteri-misteri yang terungkap satu persatu itu enak banget untuk ditonton cuy. Apalagi kalau misalnya batch ya, ini tuh dijamin episode 1 sampai 13 tuh nggak kerasa cuy. Yusha Yamemas ini, makanya wah rekomend banget lah. Terus 15 ada Spy X Family dengan rating mal 8,69 dan saya ngasih ratingnya 8. Kenapa ini peringkat 15? Ya karena menurutku cocok aja sih 15 ya, nggak terlalu gitu-gitu banget. Grafisnya juga ya standar lah gitu loh, ya fluid gitu kan, ya lumayan bagus. Cuman ya itu sih, dari alurnya sendiri kan memang nggak terlalu ada misteri-misteri dan sebagainya gitu kan. Makanya ya ini kan lebih ke SOL ya, dan aku sebenarnya nggak terlalu suka SOL sih sebenarnya, makanya ya udahlah, jadi aku kasih 8 aja. Terus di peringkat 16 aku kasih ke 86 part 2 coy. Ini 86 ini tuh kalau nggak salah itu tayang 2021 akhir gitu kan. Tapi di part 2 kan ada lagi kan. Nah di part 2 ini itu rating malnya 8,71 dan saya ngasih ratingnya 8 karena menurutku mal ini udah cocok ya, karena kualitasnya itu memang bagus sih di 86 ini di part 2 dari grafisnya. Tapi ya mungkin kalau menurun sih ya mungkin dari segi alurnya ya, karena memang aku dulu itu kan nontonnya ongoing kan. Tapi kalau misalnya kalian ngebatch, ini bagus banget coy. Terus ada ranking 13 judulnya Tensai Oji dengan rating mal 7,40 dan saya ngasihnya itu ratingnya itu 8 cuy. Kenapa ini lebih atas daripada Spy X Family, lebih atas daripada 86? Karena Tensai Oji ini tuh anime politik cuy. Aku suka banget dengan anime politik ya, makanya aku kasih rating 8 gitu kan. Dan ya kenapa orang ngasihnya 7 dan rating malnya rata-rata 7,4? Karena memang grafisnya kurang bagus coy dibanding dengan Genjutsu no Yusha. Makanya ya dikasihnya 7. Tapi kalau misalnya aku ya minusnya cuma grafis kok. Tapi kalau misalnya sisanya alurnya itu oke gitu kan. Komedinya ya lumayan lah, cuman walaupun beberapa ada cringe sih. Jadi makanya aku taruh di di atas 86 sama Spy X, karena memang aku lebih suka anime politik cuy. Terus di nomor 12 ada Classroom of the Elite dengan ini Classroom of the Elite season 2 ya, dengan rating mal 8,15 dan saya ngasihnya 8. Kenapa cuman peringkat 12? Karena grafisnya turun. Coba ini grafisnya tuh kayak season 1 gitu kan. Itu bakal aku kasih 9 atau 10 gitu loh. Cuma masalahnya grafisnya turun gitu kan. Kalau misalnya dari story-nya sendiri nggak ada turun gitu kan. OP-nya juga tetap bagus. Jadi ya cuma masalah grafis aja sih. Terus di peringkat 11 ada Fufu Ijo Koibito Miman dengan rating mal 7,61 dan saya ngasihnya 9. Kenapa saya lebih suka daripada Spy X Family, Classroom of the Elite dan sebagainya? Karena basicnya aku suka anime romance, dan anime Fufu Ijo ini itu nggak bertele-tele coy. Jadi benar-benar romance yang enak lah. Tinggal di episode 1 udah konflik, terus episode 2 tinggal konflik terus gitu. Jadi enak lah untuk ditonton, apalagi kalau misalnya ongoing kan. Jadi setiap episode tuh ada konflik terus. Apalagi kalau misalnya batch kan, wah ini mah ditonton udah nggak kerasa gitu kan. Terus kita masuk ke peringkat 10 besar. Nah kalau misalnya peringkat 10 besar nih ya, aku bisa bilang sih kalau misalnya 10 besar ini tuh kalian bisa tonton semua gitu ya. Nah sebenarnya di peringkat 20 kan tadi ada bagus-bagus kan, ada Classroom of the Elite juga. Cuman ya 10 ini tuh memang lebih susah untuk dipilih sebenarnya. Oke, di peringkat 10 ada Arc Knight Remezenso dengan rating mal 7,21 dan saya ngasihnya 9. Kenapa ratingnya
cuman 7,21 di MAL, karena ya mungkin banyak player yang nggak terlalu suka kan, karena apa sih namanya, mungkin ada beberapa cerita yang di cut gitu kan. Ya sebenarnya itu wajar sih karena kan anime kan, tapi ya karena aku nggak main gamenya, makanya menurutku ini bagus banget. Apalagi OP-nya, OP ED itu headbanger banget, terus grafisnya oke gitu kan, alurnya juga gampang dipahami lah, karena kalau misalnya main game tuh kadang susah aku mahamin alurnya gitu kan. Makanya wah, ini Arknight ini wajib lah untuk ditonton gitu, walaupun kamu bukan player gitu kan. Tapi memang kayaknya Arknight itu memang dibuat untuk yang kamu bukan player gitu, biar kamu nonton, biar tertarik juga untuk main gamenya. Terus di peringkat 9 aku kasih ke Tomodachi Game gitu kan, dengan rating MAL 7,71 dan ratingnya saya kasih 9 coy. Ini bagus banget dah. Animenya berat, psychological, aku suka banget gitu kan. Terus misteri dan sebagainya gitu. Kayak ya aku kalau genre-genre game tuh suka banget dah. Darwin's Game, No Game No Life, Tomodachi Game. Ini pokoknya kalau ada judul-judul game aku pasti nonton cuy. Ya tergantung sih, tergantung rame atau enggak. Jadi ya menurutku Tomodachi Game nih recommended banget ya untuk kamu tonton. OP-nya juga oke, terus grafisnya oke. Grafisnya ya mungkin agak gelap, mungkin agak sedikit menyakitkan kepala. Aku kalau aku nontonnya sih memang agak sakit kepala sih, agak mual gimana gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak masalah dengan itu, Tomodachi Game ini oke gitu kan. Terus dari alurnya sendiri juga wah mantap lah. Kalau urusan alur sih udah mantap untuk Tomodachi Game. Terus peringkat 8 ada Licorico. Licorico ya, Licorice Recoil dengan MAL ratingnya itu 8,23 dan saya ngasih ratingnya itu 9 coy. Ini Licorico ini oke lah, grafis oke, waifuable, Chisatu, Takina muah gitu kan. Terus alurnya juga oke, karena kan memang di episode awal-awal tuh kayak ya kita senang-senang, ternyata alurnya itu apa sih, sedih gitu kan, ada cerita darknya gitu kan, darknya di tengah-tengah gitu kan. Terus OP ED juga oke. Jadi ya recommend lah untuk kalian tonton cuy. Terus ada di peringkat 7 ada Girls Frontline. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu Dolls Frontline dengan rating MAL 5,88, tapi saya kasih ratingnya 9 cuy. Ini kayaknya yang anime ini cuy, yang rating MAL-nya kecil banget tapi aku malah ngasihnya tinggi banget coy. Jadi ya, tapi kalau aku memang suka banget lah aku yang Girls Frontline ini, apalagi OP sama ED-nya coba itu mah headbanger banget. Makanya wah, aku suka banget lah sama Girls Frontline ini, dan recommended untuk kalian tonton. Ada Bocchi the Rock dengan rating 8 kalau nggak salah. Terus saya ngasih ratingnya tuh 9 oleh Bocchi the Rock ini. Kenapa aku kasih 9 Bocchi the Rock ini? Karena komedinya cuy, komedinya oke cuy. Aku paling suka tuh komedi yang apa sih namanya, terstruktur, ada referensinya, dan kalau bisa itu hyperbola dikit lah. Nah ini Bocchi the Rock ini kan hyperbola banget kan, kayak apa sih namanya, ngomong sama orang aja itu kejang-kejang gitu kan, kayak gitulah. Itu kan hyperbola banget. Makanya aku suka banget dengan Bocchi the Rock ini. Walaupun ya sebenarnya SOL ya. Kalau ya kan aku juga agak bosen juga sih sama anime SOL kan, makanya ya aku kasih 9 kan. Tapi kalau komedi tuh gila, komedinya pecah cuy. Jadi mungkin setiap episode tuh bisa gitu kalau aku ketawa gitu. Makanya wah, recommended lah untuk Bocchi the Rock ini. Terus nomor 5 ada Genjutsu no Yusha Part 2 dengan rating MAL 7,45 dan saya kasih ratingnya 10. Kenapa 10? Karena aku suka banget dengan anime ini. Bodoh amat dengan kata orang, anime Genjutsu no Yusha jelek, bodoh amat. Saya suka banget gitu. Memang kalau misalnya dari grafisnya sendiri tuh nggak agak-agak turun. Ya nggak masalah sih, karena kan memang anime ini tuh nggak menjual grafis gitu kan, lebih menjual politiknya gitu. Makanya aku suka banget dengan politik yang ada di Genjutsu no Yusha. Terus OP sama ED-nya juga lumayan gitu kan, makanya ya aku kasih rating 10 lah. Aku menikmati banget lah dengan anime ini. Terus ada apa sih namanya, Dr. Stone Ryusui dengan rating 8 sekian dan saya ngasih ratingnya itu 10. Karena gila pak, ini episode 1. Ini kan Ryusui ini kan 2 episode doang, 2 atau 3 episode atau 5 episode lupa aku. Itu ditayangin di Muse dan dan episode satunya aja itu bagus banget gitu. Jadi kayak aku sampai ngiranya ini tuh season 2 gitu loh. Saking gila bagus banget gitu. Makanya wah, recommended lah kalau misalnya kalian selagi menunggu Dr. Stone gitu kan. Kalian wajib banget untuk nonton Ryusui ini, walaupun ini tuh cuman kayak dia tuh kayak OVA gitu kan. Jadi ini mah bagus banget lah. OP ED bagus,
terus grafisnya oke, konsisten, terus alurnya juga oke gitu kan. Jadi ya bagus untuk ditonton. Terus nomor 3, kita masuk ke 3 besar anime yang sangat bagus untuk tahun 2022 cuy. Jadi ya kita harusnya apresiasi ya untuk 3 anime ini. Ya ini menurut saya sih. Kalau misalnya menurut kalian ada 3 besar yang lain, silahkan komen aja. Untuk honorable mention, Shingeki no Kyojin season 4 dengan rating 8,78, saya kasih ratingnya 6. Terus kenapa dimasukin? Biar nggak diserang aja sih sebenarnya. Ya biar nggak diserang sama fans Shingeki no Kyojin ya, makanya aku masukin Shingeki no Kyojin ini ya. Ini ya untuk season 4-nya kenapa aku kasih 6, karena kayak aku ngerasa feel-nya beda gitu. Kalau misalnya mungkin karena dulu itu aku ngebatch ya, makanya feel-nya itu beda. Tapi pas udah nonton Shingeki no Kyojin season 4 dan mingguan dan spoilernya penuh gitu kan, makanya aku udah nggak struck lagi gitu sama season 4 gitu. Makanya ya aku kasih 6 gitu. Jelek lah menurutku gitu. Makanya ya gitulah. Ya aku masukin karena biar nggak diserang sama fans SNK aja sih. Okay. Nomor 3, saya harus kasih ke Komi-san cuy. Dengan rating 8,11 dan saya kasih ratingnya 10 cuy. Kenapa Komi-san? Karena dia adalah Dewi. Ya, Komi-san harus ini 10 cuy, harus masterpiece ya. Tapi memang bagus sih. Memang kalau misalnya dari grafisnya sendiri itu nggak sekonsisten dari season pertama, tapi ini udah cukup lah untuk aku menikmati dengan anime ini. Dan DNA dari Komi-san sendiri itu nggak hilang di season 2 walaupun grafisnya agak turun. Ya gitu lah. Makanya kalian wajib banget untuk nonton Komi-san walaupun dari season 1 sampai season 2. Terus nomor 2 aku kasih Kimetsu no Yaiba Yukakuhen season berapa ya? Season 4 kalau misalnya. Yang apa sih namanya? Ada Usui Tengen ya. Dengan rating 8,82 dan saya ngasih ratingnya tuh 10 karena ini bagus banget serius. Apa sih namanya? Kalau misalnya lagi statis dia oke gitu kan, berantemnya juga oke dan alurnya juga ya menikmati lah untuk alurnya sendiri walaupun ya agak monoton ya kalau misalnya dari aku sendiri. Tapi kalau misalnya kalian suka banget dengan Kimetsu no Yaiba udah pasti rating 10 gitu kan. Gitu sih. Makanya wah rekomendasi banget lah untuk Kimetsu no Yaiba tahun ini. Jadi saya apresiasi. Terus nomor 1. Ya, kalian bisa nebak saya bakal ngomong apa? Ya betul. Kaguya sama season 3 coy. Ya ultra romantik ya dengan rating 9,08 dan saya ngasih ratingnya itu 10. Kenapa 10? Karena walaupun saya suka Kaguya tapi saya masih tetap objektif lah ya. Komedinya tetap dapet, grafisnya konsisten, OPED bagus walaupun endingnya tuh yang lumayan jelek kata orang gitu kan. Tapi kalau aku sih nggak masalah karena memang itu kayak udah DNA dari Kaguya itu gitu. Karena Kaguya kan memang dipenuhi sama narator gitu. Memang itu tuh lebih kayak anime komedi sebenarnya ya Kaguya ini, tapi ada bumbu-bumbu romance ya gitu. Jadi kayak wah oke sih, aku suka banget lah dengan season 3 gitu. Tapi memang kalau Kaguya sendiri sih semua seriesnya itu kayaknya cuman Kaguya ya, anime satu-satunya anime yang bisa ku tonton berkali-kali, ku rewatch berkali-kali kan. Jadi wah ini bagus banget lah dan belum ada cuy yang bisa ngalahin Kaguya ya. Jadi ya nggak tau lah apa anime yang bisa ngalahin Kaguya. Mungkin kalau misalnya mau bersaing ya itu bisa Seishun Butayaro. Tapi ya kalau misalnya Seishun Butayaro grafis yang nggak konsisten ya nggak bisa dikalahin nih Kaguya. Oke, segitu aja untuk video kita kali ini. Apakah ada anime favorit kalian yang masuk di 20 besar ini aja ya? Menurut kalian yang enak itu yang gimana? Atau mungkin kalian ada rating apa sih namanya? Ada ranking sendiri untuk anime-anime di tahun 2022, silahkan komen aja. Dan ya segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Kalau betul coba klik like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.